Dalam video saya kali ini kita akan membahas tentang anti korupsi. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan mengetahui dulu apa itu arti korupsi. Pengertian kata korup menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu busuk, palsu, suap, dan selanjutnya seperti yang kita lihat di sini. Kemudian korupsi dapat kita simpulkan yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian selanjutnya ciri-ciri korupsi. 1. Dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Kemudian motif yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Yang selanjutnya, jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7. Gratifikasi. Itu adalah jenis-jenis korupsi. Kemudian yang selanjutnya, penyebab korupsi. Korupsi disebabkan oleh penegakan hukum tidak konsisten. Kemudian yang selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Langkanya lingkungan yang anti korup. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang selanjutnya yaitu kemiskinan atau keserakahan. Keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap. Pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian yang berikutnya, dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Yang kedua yaitu tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang selanjutnya, tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, serta yang berikutnya yaitu tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kemudian yang selanjutnya yaitu motif korupsi. Korupsi itu terjadi karena adanya ketamakan, kesempatan, kebutuhan, exposure. Untuk mencegah korupsi atau pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan yang pertama itu adalah perbaikan sistem dan yang kedua adalah perbaikan manusia. Perbaikan sistem itu sendiri yaitu melalui peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi, tata tertib lembaga. Yang berikutnya yaitu penerapan prinsip good governance dan lain-lain. Kemudian pencegahan korupsi dengan perbaikan manusia. Yang pertama itu memperbaiki moralnya, yang kedua meningkatkan kesadaran hukum, yang ketiga mengentaskan kemiskinan, selanjutnya yaitu memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama itu kita harus jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, selanjutnya itu disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.